Halo, apa kabar? Eh, Jumpa lagi. Gimana kabarnya semua yang lain? Sehat-sehat? Ya, dalam masa pandemi ini mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, nggak ada yang sakit. Ya, keadaannya memang susah, situasinya terjadi begitu saja. Ya apa boleh buat? Ya kita mesti bisa menerima, dan yang paling penting adalah harus kita sehat lah. Apa aja yang udah dilakuin selama 3 bulan terakhir? Actually bulan-bulan pertama awal kita mesti berhenti semua kegiatan. Yang bisa gue lakukan cuman merenung, ngelamun ya, karena nggak tahu mesti ngapain. Tapi seiring dari situ ya kita berusaha untuk coba bertahan lah, karena biar bagaimanapun ini harus kita hadapin. Nggak bisa kita lari, kita nggak bisa diemin, harus kita hadapin. Jadi ya there is no other way. Kita ngelakuin, akhirnya kita berusaha, kita membuat beberapa program-program kemarin seperti course online, terus kita membuat beberapa diskusi online dengan beberapa topik-topik yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain dengan hasil dari diskusi-diskusi itu ya. Kita juga kemarin juga ada dengan beberapa teman-teman lain, kita bikin bantuan donasi, kemudian juga dengan asosiasi, juga dengan PUSI juga kita kemarin membuat pengumpulan data. Setelah itu juga kita buat kegiatan donasi ya, Dive Tomorrow ya. Itu mudah-mudahan itu bisa jalan, dan ya kita harus semangat lah. Kita harus semangat menghadapi semua ini. Kita harus siap, kita harus sehat ya. Ya apalagi ya sekarang ini ya, kita persiapan. Nah buat teman-teman semua, kita DC yang ada di Jakarta ya, termasuk DC gue sendiri, itu DC yang terkena dampak, karena kita sebelum terjadi lockdown, sebelum terjadi PSBB dan lain-lain, kita punya beberapa kegiatan. Kita punya ada beberapa trip yang harus dijalanin, ada course banyak yang harus dijalanin, tapi ternyata begitu ini semuanya cancel. Ya sekarang kita harus siap-siap untuk mulai merancang lagi untuk ke depan, supaya begitu PSBB ini dibuka, situasi membaik, kita udah harus bisa jalan. Jadi nggak nunggu lagi ya. Mudah-mudahan yang lain semuanya bisa tetap semangat dan tetap sehat. Kita bisa. Info-info apa yang bisa kita share ke teman-teman industri selam sekarang ini adalah udah banyak nih ya. Saya tadi dengar juga dari beberapa teman-teman, dari ABI juga, dari yang lain-lain juga, bahwa sekarang Kementerian Pariwisata pun juga sudah mulai membuat beberapa gerakan lah ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain di daerah. Nah seperti tadi yang gue bilang sebelumnya, kita sudah mulai harus siap. Kita udah harus mulai merancang atau mendesain apa yang mesti kita lakukan nanti setelah situasi ini membaik, setelah industri ini bisa dibuka lagi dan kita bisa mulai bergerak lagi, jalan lagi. Mesti diingat bahwa mulai harus menyusun standar SOP ya, untuk pelaksanaan trip, pelaksanaan course. Untuk resort atau dive destinasi juga mulai membuat satu prosedur mengenai kesehatan, mengenai social distancing ya, mengenai persyaratan atau apa yang mereka mesti siapin lah untuk menghadapi nanti tamu-tamu. Karena begitu ini PSBB ataupun begitu industri ini dibuka, industri wisata selam itu yang pertama, terutama ya, itu yang pertama pasti jalan duluan. Karena orang-orang udah banyak yang pengen pergi ke
banyak pengen nyelam. Begitu itu dibuka nanti orang semua akan mikir, mana yang gue mau pergi? Kepulauan Seribu, Bali, Manado, Raja Ampat, Ambon, Banda, atau Labuan Bajo, atau atau Derawan dan lain-lain. Banyak destinasi. Jadi silakan dari sekarang operator-operator dive destinasi bersiap-siap membuat program-program yang menarik. Ya, yang pastinya juga harganya juga mungkin harus lebih ekonomis lah. Karena kita tahu dengan adanya pembatasan ini pasti harganya akan naik. Ataupun juga mungkin karena kita kemarin berusaha menutupi yang kerugian yang kemarin juga harganya juga nanti jangan sampai naik lah. Ataupun kalau memang harus naik ya naik yang wajar. Supaya apa? Supaya daya belinya teman-teman yang pengen pergi ini juga masih ada. Itu. Jadi dan juga sekarang sebagai informasi juga, Pusi DKI Jabodetabek Banserdung sekarang lagi membuat pokja untuk persiapan mengenai SOP yang harus dilakukan, ya, termasuk bootnya transport dari Marina Ancol atau dari Jakarta lah ke Pulau Seribu. Kemudian nanti di sana untuk divingnya bagaimana, untuk makannya bagaimana, untuk persyaratan peserta yang boleh ke sana apa yang mesti mereka siapin, itu lagi kita siapin. Kita ada beberapa sumber lah, ada dari DEN juga ada yang kita mau adopt, ada dari WRSTC juga kita mau adopt. Jadi nanti kita akan adopt semua, kita sadar nanti kita akan sesuaikan kondisinya dengan situasi yang ada di Kepulauan Seribu. Mudah-mudahan kalau itu jadi, SOP itu jadi, sebelum kita share nanti akan kita simulasi. Kalau itu sudah 100%, kita akan kita share, kita sosialisasikan ke semua. Mudah-mudahan itu bisa menjadi acuan untuk teman-teman yang ada di destinasi-destinasi lain melihat itu, gitu loh. Ya, jadi mudah-mudahan kita berdoa dan harus tetap sehat. Ya. Juga kalau misalnya emang nanti ya kali-kali ya ada yang butuh alat selam ya, di tempat gua juga kita lagi ada promo ya. Kalau ada yang butuh tangki, gua kasih harga bagus untuk tangki ya. Kalau ada yang butuh tangki selam baru sama valve-nya ya, kasih kabar, gua kasih tahu ya, mudah-mudahan cocok harganya ya. Oke. Saran untuk teman-teman ya, Dive Pro ya, dan industri ke depan untuk semua agensi ya, terutama Nawi agensi ya. Nah, ada Nawi, ada PEDI, ada SSI, ada REG, ada BSS. Saran gua untuk semua Dive Pro dan industri ya, dari sekarang kita persiapkanlah protokol ya, protokol untuk menghadapi begitu kegiatan kita wisata selam ini boleh dibuka lagi, kita sudah harus siap ya. Kemudian juga jangan lupa program-program promo-promo ya dipersiapkan. Di kita di WDC sendiri, di Weldive kita ada beberapa program ya, kita ada program-program course online, kemudian ada free course juga ya. Kita ada banyaklah course-course yang bisa diambil ya. Nanti hubungin aja Japri gua WA, nanti kita coba diskusikan apa banyak kok course yang bisa dipakai, yang bisa kita berikan ya. Harganya juga cukup menarik ya, kita kasih promo untuk alat-alat juga begitu. Nah, untuk teman-teman Dive Pro juga be kreatif, stay health ya, sehat ya, jaga jarak, social distancing ya. Jangan sampai sakit men ya. Perjalanan kita masih panjang nih ya. Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan. Kalau kita bisa bertahan, insya Allah dalam waktu dekat kegiatan kita, industri kita udah bisa dibuka lagi, kita bisa bergerak lagi, bisa jalan ya. Jangan patah semangat. Kalau ada yang perlu didiskusiin, kalau ada yang perlu ditanya, come on, don't hesitate to call us ya. Lo bisa telepon gua, bisa WhatsApp gua, atau teman-teman pro yang lain ya. Kita bisa diskusi bareng lah ya. Pokoknya
jangan patah semangat. Ya, habis gelap terbitlah terang, kata Kartini. Ya. Kita harus tetap maju. Ya, anggap ini juga sebagai pembelajaran buat kita, supaya kita nextnya ke depan kita bisa lebih ready lagi, kita bisa lebih siap lagi. Oke? Jangan patah semangat, stay healthy, tetap sehat, ya, semangat. Oke, sampai ketemu lagi, see you.